Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, langsung aja sekarang kita masuk hadis yang nomor 45 dari kitab Kutuful Falihin. An Khawlah binti Samir al-Ansari wa hiya imra'ah Hamzah radhiyallahu anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Sesungguhnya ada orang-orang yang bertindak secara sembarangan dan tidak benar dalam harta Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Masih juga berkaitan dengan amanah, mengambil hak orang lain, ya. Secara umum makna hadis ini merupakan peringatan yang sangat keras terhadap penyalahgunaan harta, ya. Harta yang berada di dalam tanggung jawab seseorang. Di situ ada ungkapan yatakhawwaduna fi malillahi. Mereka bertindak seenaknya di dalam harta Allah, harta yang Allah amanahkan, ya. Kata yatakhawwaduna itu berasal dari kata khodo yahudu, yang secara bahasa berarti masuk, kayak berkecimpung di dalam sesuatu. Nah, dalam hadis ini maknanya adalah mengambil atau menggunakan atau membelanjakan atau menguasai harta dengan cara yang tidak benar dan tanpa hak sama sekali. Disebut malillah, malnya Allah, hartanya Allah, karena pada hakikatnya seluruh harta adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu cuman diberi amanah untuk mengelolanya, bukan pemiliknya. Apapun yang sekarang seakan-akan kita miliki itu bukan milik kita. Semua milik Allah, ya. Anak tidak dilahirkan dari ibunya. Anak itu dilahirkan melalui ibunya, ya, bukan darinya tetap dari Allah Subhanahu wa taala, yang ngasih Allah, ya. Wa atuhum min malillahi alladzi atakum, kata Allah, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia berikan kepadamu, ya, yang udah Allah amanahkan. Allah perintahkan untuk bagi-bagi. Maka ketika seorang mukmin memiliki harta, ya, dia tidak boleh merasa ini milikku sepenuhnya, aku bebas melakukan apa aja. Nah, harta memang berada dalam kepemilikan manusia dengan syariat. Nah, tapi manusia tetap akan dimintai pertanggungjawaban nantinya. Dari mana harta diperoleh, untuk apa digunakan, untuk apa dibelanjakan, semua bakalan ditanya. Nah, apa yang dimaksud dengan malillah, hartanya Allah dalam hadis? Ya, para ulama menjelaskan bahwa konteks utama hadis ini berkaitan dengan harta umum yang berada dalam pengelolaan atau amanah seseorang, seperti harta negara, ya, hartanya umat, atau uang kas masjid, harta baitul mal, atau dana yang dikumpulkan masyarakat patungan untuk kepentingan masyarakat. Ini dana-dana yang bersifat umum, bukan yang pribadi yang dimaksud. Maka disebut hartanya Allah. Harta wakaf, ya, misalnya harta sebuah lembaga, sekolah, harta dana bantuan misalnya, atau uang yang dititipkan untuk satu tujuan, itu dititipin, ya, aku nabung sama kamu, kalau udah cukup nanti aku ambil lagi, misal, ya. Harta-harta yang umum, maka peringatan keras, ya, peringatannya itu juga dapat menjadi pelajaran bagi semua bentuk harta yang digunakan secara zalim tanpa hak, karena itu adalah hartanya umat, ya, harta-harta yang udah disebutin tadi, ya. Hati-hati kalau mau pakai, contohnya mengambil uang kas tanpa izin, ya, menggunakan dana bantuan untuk kepentingan pribadi, atau mengurangi hak orang lain, atau menggelapkan uang amanah. Nah, banyak terjadi. Atau menggunakan harta wakaf untuk kepentingan sendiri.
mengambil harta anak yatim secara zalim, ya, udah dikumpulin, dapat bantuan sekian, anak yatim diambil seperempatnya, setengahnya, dibilang dapatnya cuma segini. Nah itu, ya. Atau menggunakan uang organisasi tanpa hak, organisasinya udah banyak banget simpenannya, dipakai seenaknya. Atau menerima uang untuk satu keperluan, ya, tapi menggunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, contoh kecil, misalnya disuruh orang, saya mau perlu beli ini uangnya, beliin ya, tapi ternyata nggak dibeliin, dipakai untuk kepentingan pribadi atau dibagi-bagi. Wahakadha wa ghairu dzalika. Itu yang sangat berbahaya adalah ketika seorang merasa aman, merasa nggak apa-apa, ya, karena tidak ada manusia yang mengetahui perbuatannya. Padahal manusia mungkin tidak melihat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segalanya. Mengapa ancamannya sangat keras? Sampai Nabi bersabda, falahumun nar yaumal qiyamah, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Nah, ancaman ini menunjukkan bahwa mengambil atau menggunakan harta amanah secara zalim bukan masalah kecil, sebab di dalamnya terkandung beberapa pelanggaran. Pertama, dia mengkhianati amanah. Kedua, dia memakan harta tanpa hak. Ketiga, dia merugikan banyak orang. Nah, terutama jika yang disalahgunakan itu adalah harta umum. Yang keempat, seseorang dapat menyembunyikan perbuatannya sendiri dari manusia sehingga ia merasa tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Padahal harta yang digunakan secara salah itu mungkin terlihat kecil di dunia, tetapi urusannya bisa menjadi besar di akhirat nanti. Maka harus berhati-hati, ya. Ya, pelajaran penting, jabatan itu bukan hak untuk mengambil, jabatan ya hak untuk menjabat. Seorang yang diberi jabatan bukan berarti menjadi pemilik seluruh harta yang berada di bawah pengelolaannya. Yang punya bank terus seenaknya sendiri, ya, make titipan uang orang, ya. Jabatannya dia pemilik bank, owner bank, teller bank, manajer bank, ya, tapi bukan berarti ngasih hak seenaknya untuk mengelola dana orang-orang. Itu amanah, ya. Jadi haknya jabatan untuk menjabat, bukan untuk mengambil, ya. Misalnya seseorang menjadi bendahara, pengurus masjid, pengelola lembaga atau ketua organisasi, pengurus sekolah, pemegang uang kas. Nah, itu jabatannya yang amanah. Jabatan itu adalah amanah, bukan izin. Jabatan bukanlah izin untuk menggunakan harta sesuka hati. Loh, saya kan pengurusnya, saya kan bendaharanya. Wahakadha. Semakin besar amanah yang dipegang, semakin besar pula tanggung jawabnya. Orang yang memegang uang banyak bukan berarti lebih bebas menggunakan uang itu. Justru dia itu harus lebih berhati-hati. Kita udah sering ngebahas kemarin-kemarin cerita bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, yang sangat amat menjaga amanah, memisahkan antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan negara, ya. Ada seorang pemuda yang dipercaya menjadi bendahara di sebuah kegiatan sosial. Ia memegang uang kas. Nah, uang kas untuk membantu masyarakat, ya, dikumpulin setiap bulan. Suatu hari dia mengalami kesulitan, dia membutuhkan uang untuk keperluan pribadinya. Nah, di dalam hatinya muncul, aku pinjam aja uang ini sedikit. Kan gak ada yang tahu nanti, ntar kalau ada uang aku kembalikan. Nah, gimana yang seperti ini? Orang suka gampangin kadang-kadang. Dia buka tempat penyimpanan uang kas, tangannya hampir mengambil uang tersebut, namun dia teringat uang itu bukan miliknya. Kemudian dia berkata dalam hati, kalau aku mengambil tanpa izin, mungkin manusia gak tahu, tapi Allah tahu. Uang ini bukan hanya sekedar kertas, bukan cuma sekedar uang. Di dalamnya ini ada amanah dan hak orang lain. Maka akhirnya dia menutup kembali tempat penyimpanan uang itu. Beberapa hari kemudian, ya, dia menceritakan kesulitan itu pada temannya. Lagi butuh uang nih, ya, gue lagi bokek misalnya.
temannya membantu nyari jalan keluar tanpa menggunakan uang amanah. Padahal bisa aja loh uang amanahnya lebih dari cukup ya. Maka pemuda itu berkata, ternyata menjaga amanah memang berat pada awalnya. Tetapi setelah menolaknya, hati merasa jauh lebih tenang. Allah bakal kasih dari segala sudut yang halal bisa dicari ya. Nah, kisah ini menunjukkan bahwa ujian amanah sering datang ketika seorang merasa sedang membutuhkan. Terkadang godaan itu gak berbunyi, ambillah untuk selamanya, tapi bunyinya cuman pinjam aja sebentar, gak ada yang tahu. Nah, disitulah kejujuran diuji ya. Kalau kita lolos, tentara bantuan Allah akan hadir ya. Hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini mengajarkan beberapa perkara ya, bahwa yang pertama, seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia hanya diberi amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, yang kedua, harta amanah harus digunakan sesuai tujuan dan izin ya. Yang ketiga, kalau kalian nanti jadi pemegang amanah ya, walaupun di ruang lingkup kecil atau besar ya, tidak boleh menggunakan harta umum untuk kepentingan pribadi tanpa hak. Yang keempat, nilai yang kecil tetap dapat menjadi perkara yang besar apabila diperoleh atau digunakan secara dolim. Yang kelima, jabatan bukan kemuliaan semata, tetapi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, ini penting, kejujuran sejati terlihat ketika tidak ada manusia yang mengawasi. Di situ kejujuran kita diuji. Yang ketujuh, orang yang menjaga amanah mungkin tidak dipuji manusia, tapi ia sedang menjaga keselamatan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah teman-teman, harta yang berada di tangan kita belum tentu menjadi milik kita. Bisa jadi itu hanya amanah yang akan ditanyakan oleh Allah. Yang membuat harta menjadi berbahaya bukan banyaknya, tetapi cara mendapatkannya dan cara menggunakannya ya. Jangan menghalalkan segala cara ya, yang haram diterabas, yang penting dapat dunia, dapat harta, jangan ya. Rezeki itu Allah yang menentukan. Rezeki di tangan Allah. Allah yang nentuin sehari dapat berapa. Walaupun rezeki itu gak selalu berupa uang ya, teman yang baik juga rezeki, kesehatan juga rezeki ya, ada yang ngajarin ilmu juga rezeki. Nah, tetapi rezeki itu dari Allah ya. Kalau ini masalah ekonomi, ya rezeki dari Allah, tapi yang nentuin halal haramnya itu kita ya. Kita dapetinnya melalui perkara yang haram atau perkara yang halal itu dari kita. Yang membuat ia jadi halal haram itu kita ya. Ketika tidak ada seorang pun yang melihat, ingatlah bahwa amanah Allah tetap berada dalam pengawasan Allah ya. Diamanahi manusia mungkin gak ngeliat, titip doang, tapi Allah ya, malaikat selalu ada dalam pengawasan. Jangan meremehkan harta yang kecil, sebab yang kecil di mata manusia dapat menjadi perkara yang besar pada hari pertanggungjawaban ya. Jabatan bukan pintu untuk mengambil lebih banyak, tapi amanah untuk menjaga lebih banyak. Andai pemerintah kita belajar hadis ini ya. Orang yang jujur bukan orang yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk berbuat curang, tapi orang yang menolak kecurangan ketika kesempatan itu terbuka ya. Maka jika suatu hari Allah menitipkan kepada kita uang, jabatan atau ilmu atau kedudukan atau tanggung jawab apapun itu, jangan bertanya apa yang bisa saya ambil dari amanah ini ya, tapi tanyakan bagaimana saya dapat menjaga amanah ini agar kelak saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang semangat. Mungkin yang sedikit ini cukup dari saya. Kita lanjut hadis selanjutnya insya Allah.